Halo Sobat Traveler, kali ini kita berada di daerah Ubud, Bali. Tetapi Sobat Traveler, kita akan mengarah ke Kintamani. Nah, jadi karena kita sekarang berada di daerah Ubud, saya akan memberikan 10 daftar tempat wisata yang searah dengan Kintamani. Jadi dari Ubud ini kita mengarah ke Kintamani, traveler bisa mendapat daftar tempat wisata yang searah. Berlibur ke Bali belumlah lengkap tanpa Sobat Traveler mengunjungi objek wisata Kintamani. Objek wisata Kintamani berada di sebelah utara kawasan wisata Ubud. Karena itu, Sobat Traveler tentunya akan melewati tempat-tempat wisata tersebut. Oleh karena itu, saya akan merekomendasikan 10 daftar tempat wisata yang searah dengan Kintamani. Walaupun banyak tempat wisata yang searah dengan Kintamani, tetapi saya cuman merekomendasikan 10 tempat wisata saja sesuai dengan pengalaman dari perjalanan saya. Dan ini jadi sambil kita jalan mengarah ke Kintamani, saya akan ngobrol dengan Sobat Traveler. Bila Sobat Traveler memulai dari Bandara Bali atau area Bali Selatan, memang banyak tempat wisata yang searah bisa dilewati, seperti Pantai Sanur, Kebun Binatang Bali Zoo, Bali Bird Park, dan beberapa aktivitas mengendarai sepeda, ATV, dan lain-lain di daerah Ubud. Semua itu adalah tempat wisata menarik untuk dikunjungi. Tetapi saya tidak fokus dengan tempat wisata yang sudah saya sebutkan tadi ya Sobat. Saya lebih menekankan pada tempat wisata murah yang searah dengan Kintamani. Nah, jadi Sobat Traveler ikuti terus agar Sobat Traveler bisa mengetahui 10 daftar tempat wisata yang searah dengan Kintamani. Kali ini, saya akan memulai dari kawasan Ubud sebelah selatan. Ini merupakan tempat-tempat yang paling favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti Sobat Traveler lihat sekarang ini. Di depan kita yaitu ada patung Krishna. Nah, di samping favorit tempat wisata ini juga terbilang murah karena ada yang gratis sampai berbayar. Pertama, satu, Desa Batu Bulan. Kawasan wisata ini sangat terkenal di kalangan wisatawan karena Desa Wisata Batu Bulan menyediakan banyak atraksi wisata yang bagus untuk dikunjungi, mulai dari kerajinan tenun batik tradisional khas Bali. Di kawasan wisata ini, Sobat Traveler bisa mengoleksi pakaian adat Bali yang terbuat dari batik. Bahkan Sobat Traveler juga bisa belajar cara menggambar di atas kain. Harga yang ditawarkan kurang lebih hampir sama dengan juga Pasar Sukawati. Selain kerajinan batik, Desa Batu Bulan dikenal sebagai pusat pertunjukan tari tradisional yang dikenal dengan nama Tari Barong. Banyak juga ya Sobat Traveler wisatawan yang tertarik untuk melihat lebih dekat tentang Tari Barong tersebut. Karena itu para penyedia paket tur biasanya memasukkan objek wisata ini ke dalam jadwal tempat wisata yang biasa mereka membawa wisatawannya. Kedua, kawasan Desa Sukawati. Sedikit berpindah ke utara, dari Desa Batu Bulan adalah kawasan wisata Desa Sukawati. Daerah ini sangat dikenal dengan pasar murahnya, yaitu Pasar Umum Sukawati. Jadi biasanya Sobat Traveler, kalau ada teman-teman saya datang berlibur di Bali dan ingin membawa oleh-oleh, biasa saya bawa ke Pasar Sukawati. Tetapi Sobat Traveler juga harus pintar-pintar untuk menawarnya. Desa Sukawati juga menyediakan beberapa tempat atau objek wisata yang bisa Sobat Traveler kunjungi, seperti Kebun Binatang Bali dan tempat penangkaran burung langka yang lebih dikenal dengan nama Bali Bird Park.
Ini bisa sobat traveler pilih untuk dikunjungi yang searah dengan Kintamani ini ya sobat traveler. Bagi pecinta kerajinan perak dan emas, Sukawati juga sebagai tempat produksi perak dan emas. Pengunjung bisa melihat cara mengelola biji emas dan perak menjadi barang berharga seperti gelang, cincin, anting, dan banyak jenis pernak-pernik mewah dengan kualitas yang terjamin. Ketiga, sobat traveler, air terjun Tegunungan. Objek wisata alam ini terletak di Desa Kemenu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekitar 30 km dari kota Denpasar. Air terjun alami ini memiliki 15 meter dengan debit air sangat deras, bersih dan bening. Suasana alami yang terdapat di sekelilingnya membuat tempat ini selalu ramai oleh wisatawan. Banyak kegiatan yang bisa sobat traveler lakukan di air terjun Tegunungan ini, mulai dari berenang dengan air yang jernih, kemudian membuat foto dengan berbagai latar belakang yang tersedia di kawasan air terjun ini. Biasanya banyak wisatawan atau masyarakat lokal membuat foto prewedding di area ini ya sobat. Selain berfoto dan berenang, ada juga aktivitas pool club yang berada di atas air terjun Tegunungan ya. Nah sobat traveler, keempat, hutan monyet Ubud Monkey Forest. Tapi kita udah lewat, ini sudah mengarah naik ke Kintamani. Hutan monyet Ubud Monkey Forest terletak di sebelah selatan pusat kota, tepatnya di jalan utama Jalan Monkey Forest, Pedang Tegal, Ubud. Suaka marga satwa ini dapat dijangkau oleh banyak lokasi selain dari pusat Ubud, diantaranya sudut timur Ubud dan dari daerah selatan Ubud. Jarak dari Kuta sekitar 55 km, dari Sanur sekitar 40 km, dan dari daerah Nusa Dua sekitar 65 km. Hutan monyet Ubud Bali atau Ubud Monkey Forest Bali digunakan sebagai pusat spiritual, ekonomi, pendidikan, dan konservasi yang penting bagi desa Ubud, yang merupakan salah satu cagar alam yang berlokasi di pusat kota Ubud, Bali. Dan nama lengkapnya adalah Mandala Wisata Wenara Wana Suaka Hutan Monyet di Padang Tegal, dan merupakan rumah dari ratusan monyet macaca fascicularis. Kelima, Puri Ubud dan Pasar Seni Ubud. Puri Ubud dan Pasar Seni Ubud yaitu salah satu tujuan wisata utama yang berada di pusat Ubud, dekat juga dengan Monkey Forest, di mana kedua tempat ini berada berdampingan. Karena di Istana Ubud Bali merupakan sebuah bangunan kerajaan Ubud yang terkenal dengan masa kejayaannya di abad ke-18. Banyak turis asing yang datang ke sana ya sobat traveler, terutama mengunjungi daerah Ubud pada awal 1930-an hanya karena kerajaan Ubudnya ini. Bangunan megah dengan arsitektural tradisional Bali, tata letak dan bentuk menyerupai sebuah kerajaan megah. Tempat ini selalu ramai oleh pengunjung domestik maupun mancanegara. Mereka datang untuk melihat lebih dekat kemegahan Istana Ubud yang sudah terkenal di dunia. Keenam, sawah bertingkat Tegalalang, yang sekarang ini sobat traveler kita akan melewatinya. Nah, sawah bertingkat Tegalalang adalah salah satu dari banyak sawah bertingkat selain Jatiluwi yang pernah saya ngevlog dan Puputan Tabanan. Yang ini terletak di desa Ceking sekitar 30 menit dari pusat Ubud. Ini kita akan melewatinya ya sobat traveler. Itu adalah salah satu tempat wisata terkenal di Bali yang terletak di sisi utara Ubud Bali, yang ditampilkan oleh teras sawah yang menakjubkan. Sawah bertingkat Tegalalang. Teras sawah Tegalalang sendiri menawarkan pemandangan indah yang terhampar di hadapan sobat traveler nantinya jika berada di lokasi pinggir jalan yang tinggi dan berangin. Ini adalah tempat yang terkenal bagi wisatawan untuk berhenti dan mengambil foto. Pelukis dan pecinta alam juga suka mengunjungi tempat ini.
dan ada banyak kios seni dan kafe di dekat tepian yang menawarkan barang-barang mereka. Nah, sobat traveler, yang sobat traveler lihat ini sudah berada di daerah Ubud mengarah ke Sawah Tegalalang. Dan di sini sobat traveler lihat, di sini banyak menjual oleh-oleh handicraft. Nah, di sini tempatnya, lokasi ini yang sobat traveler lihat, tempat-tempat yang paling murah. Tapi jika sobat traveler berbelanja di daerah dan pasar, harganya sudah naik karena produksinya di tempat ini. Oke sobat, kita lanjut ke daftar ke-7. Daftar ke-7, agrowisata Bali Pulina. Agrowisata Bali Pulina menyediakan berbagai hasil perkebunan lokal, mulai dari berbagai buah-buahan sampai kopi luwak yang terkenal dengan kualitas dan harganya. Di sini, sobat traveler juga bisa melihat aktivitas binatang luwak yang dapat memproduksi kopi termahal dengan kualitas kopi terbaiknya. Nah, kita akan melewati juga tempat ini sobat traveler. Jadi sobat traveler, pahami agar sobat traveler jika datang ke Bali dan mengarah dari Ubud ke Kintamani, sobat traveler akan melewati semua ini. Agrowisata perkebunan kopi, selain berbagai produk lokal, sobat traveler juga bisa menikmati pemandangan hijau di atas lembah yang mengagumkan, buat foto terbaik untuk pajangan sobat traveler di sosial media seperti Instagram dan Facebook, dengan pemandangan hijau di atas rumah pohon yang tersedia di Bali Pulina. Sobat traveler, sekarang ini kita sudah mendekati di sawah, dan di sini sobat traveler juga lihat cuacanya cukup juga tidak membaik, tetapi saya akan mengarah ke Kintamani. Jadi kita jalan-jalan dan melihat situasi kawasan Kintamani, dan nanti vlog saya juga terbaru saya akan menunjukkan tempat ngopi saya biasa di Kintamani dan tempat santai saya. Nanti saya akan juga jelaskan ya sobat traveler. Dan di sini masih juga masuk area Bali. Nah, di sini banyak juga seperti sobat traveler lihat di kiri dan di kanan. Saya lupa namanya ini ya. Yang melekak-lekok saya lupa. Nanti saya pernah membahas juga tentang ini ya sobat, tapi saya ingat-ingat dulu namanya apa ya, penjor ya, ini namanya penjor ya sobat traveler. Lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini. Nah, jadi jika ada penjor seperti ini berarti di Bali melakukan hari raya besar. Nah, jadi kemungkinan dari perjalanan tadi sobat traveler sudah melihat, dan penjor juga ini ada banyak variasi ya sobat traveler, dan harganya juga bervariasi. Jadi cukup dibilang mahal juga ya sobat traveler untuk orang Bali jika membuat penjor ini. Bahkan ada yang harganya jutaan. Jadi sobat traveler, ini di area yang saya bilang tadi, jika sobat traveler mau berbelanja handicraft dan juga yang lainnya, tempat ini yang paling murah. Karena di Denpasar, di Kuta, hampir semua membeli di sini. Jadi kalau di Kuta atau di tempat lain harganya sudah mahal, karena mereka juga sobat traveler perlu untuk transportasi jika membeli di daerah sini kan. Jadi itu tidak masalah. Nah, dan di sini kita sedikit lagi akan mengarah ke sawahnya, dan untuk note saja di
sawah Tegalalang ini pernah dibuat iklan salah satu artis terkenal, Cristiano Ronaldo pernah membuat iklan di sini. Nah, dan ini kita sudah mendekati lokasi yang saya ceritakan tadi. Jadi ada 10 daftar tempat wisata jika sobat traveler dari daerah Ubud mengarah ke Kintamani, karena Ubud dan Kintamani satu jalur. Jadi nanti kalau ada sawah-sawah, sobat traveler bisa melihat, itulah yang saya sebut sawah Tegalalang. Oke sobat, saya lanjut ya tentang daftar ke-8, Pura Tirta Empul Tampak Siring. Objek wisata Pura Tirta Empul Tampak Siring merupakan tempat bersejarah juga yang menjadi lokasi istana negara yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Ir Soekarno. Lokasinya berdampingan dengan Pura Suci Tirta Empul. Karena keunikan dan memiliki air suci yang keluar dari tanah, menjadikan pura ini sebagai tempat wisata menarik yang ada di daerah Ubud. Tirta Empul Tampak Siring, jika Anda ingin merasakan kesegaran air suci ini, Anda bisa melakukan pembersihan diri dengan pancoran yang ada di areal Pura Tirta Empul. Bergabung dengan masyarakat lokal atau wisatawan internasional untuk berenang di kolam jernih dan suci ini. Jadi, sobat traveler, kalau berlibur di daerah Ubud, jangan lupa juga karena Tirta Empul Tampak Siring ini sangat sekali terkenal di dunia. Jika juga wisatawan mancanegara datang ke Ubud, pasti mereka juga akan mengunjungi Tirta Empul. Nah, jika sobat traveler juga mengambil paket tour, guide sobat traveler juga akan mengarahkan sobat traveler untuk mengunjungi Tirta Empul Tampak Siring ini. Karena sangat merugikan jika sobat traveler sudah di Ubud dan tidak mengunjungi Tirta Empul. Dan Tirta Empul ini sudah saya videokan sendiri ya, sobat traveler bisa lihat di channel saya. Nah, daftar ke-9 sobat traveler, Ayunan Bali. Ayunan Bali adalah tempat wisata yang lagi hits saat ini. Kesempatan berfoto yang paling dicari bagi para wisatawan di Pulau Bali. Ini bukan sekedar pemotretan yang hebat, tetapi bisa menjadi pengalaman yang sangat mengembirakan untuk sobat traveler jika berlibur di sini. Ayunan Bali, tempat wisata ini terletak di Tegalalang, sama juga dengan yang sawah tadi. Selain Ayunan Bali, di sini Anda juga bisa menemukan agrowisata dengan melestarikan berbagai jenis tanaman produktif. Jadi sobat, sawah Tegalalang ini berdekatan dengan tempat wisata Ayunan Bali. Gimana sobat traveler? Jika kalian merasa puas dan senang, silakan sobat traveler komen, meninggalkan pesan atau ada pertanyaan yang lainnya. Saya akan mencoba menjawab sebisa yang saya tahu tentang seputaran Bali ini. Nah, di sana di sebelah kiri tadi ada sedikit apa ya, barong pemuda-pemuda Bali yang mencari dana. Nah sobat, di Ubud ini mengarah ke Jalan Kintamani, sobat traveler bisa melihat sendiri jalannya sangat sempit. Jadi saat kita melakukan perjalanan juga kita harus berhati-hati, jangan terlalu banyak mengebut karena jalannya sangat sempit dan juga banyak kendaraan bermotor di daerah sini. Semoga sobat traveler channel-channel ini bisa menjadikan referensi atau menghibur sobat traveler
dan semoga menjadi bucket list sobat traveler saat datang ke Bali. Nah, saya harus harus pelan-pelan ya sobat traveler. Nah, sobat traveler, saya ini ke Kintamani memakai mobil ya. Jadi karena cuacanya juga dingin di sana, tidak masalah juga jika sobat traveler suka dengan memakai kendaraan beroda 2 atau motor. Tetapi saya anjurkan jika sobat traveler memakai motor, sebaiknya sobat traveler memastikan bagasi sobat traveler mempunyai jaket hujan dan sobat traveler membawa mantel, karena Kintamani suhunya sangat dingin, dan jika sobat traveler pergi ke sana, sobat traveler akan merasakan sendiri suasananya. Dan di sana juga terdapat banyak kafe-kafe berderetan di sepanjang jalan. Sobat traveler bisa memilih, dan juga jika sobat traveler yang hobi foto, di sana menjadikan momen-momen yang bagus untuk Instagramable. Oke sobat traveler, dan terakhir ya, saya akan menjelaskan tentang air panas Toya Devasa. Dan ini sobat traveler juga harus ke sana. Ini berada juga di daerah Kintamani. Di Bali memang banyak objek wisata pemandian air panas. Beberapa pemandian air panas terkenal seperti pemandian air panas Banyu Wedang dan pemandian air panas Sani. Sedangkan di Kintamani ada juga pemandian air panas bernama Toya Devasa. Nama pemandian air panas ini memiliki arti air dewa dalam bahasa Bali. Air panas di objek wisata Kintamani ini berasal dari lapisan sawah kaldera Gunung Batur, sehingga sangat alami dan menyehatkan. Oke, saya potong dulu sobat traveler, dan ini sawah Tegalalang yang sangat terkenal. Jadi di sini banyak juga perkumpulan wisatawan mancanegara dan juga lokal untuk mengabadikan foto sambil menikmati kopi Bali. Jadi saya sarankan untuk sobat traveler, jika ke sini jangan lupa untuk mampir di tempat ini. Nah sobat traveler, kita lanjut. Yang pemandian Toya Devasa itu begitu sangat istimewa, karena pengunjung tidak hanya dapat berendam di air panas saja, pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan Danau Batur. Di dalam kawasan wisata ini terdapat 7 kolam air panas dengan bentuk yang berbeda. Ketujuh kolam tersebut dijamin bisa memberikan sensasi yang nyaman. Jika terlalu lelah untuk kembali pulang, pengunjung dapat menyewa penginapan di sekitar pemandian, karena di Toya Devasa juga menyediakan penginapan. Untuk di tahun ini mereka sudah menyediakan glamping dan tempat penginapan lainnya. Nah sobat traveler, ini adalah sawah Tegalalang, dan sobat traveler bisa melihat di sebelah kiri itu terjual juga banyak oleh-oleh pakaian Bali. Dan di tempat ini jalannya sempit, jadi sobat traveler tetap berhati-hati. Saya lanjut untuk Toya Devasa. Nah itu dia tentang sawah Tegalalang. Dan untuk Toya Devasa, jika sobat traveler juga kelelahan untuk balik ke Denpasar, sobat traveler bisa nginap di Toya Devasa ini. Oke sobat, semoga ini bermanfaat, dan inilah 10 daftar tempat wisata murah yang searah dengan Kintamani.
Untuk mencapai lokasi ini, sobat traveler bisa menggunakan juga sepeda motor atau sewa mobil tanpa sopir, di mana sobat traveler bisa lebih bebas menentukan tempat mana saja yang akan dikunjungi. Tentunya sobat traveler perlu kesibukan ekstra untuk menemukan tempat-tempat wisata ini sendiri. Bila mana sobat traveler mau mengurangi beban dengan hanya duduk santai tanpa harus memikirkan mobil, kondisi jalan dan sebagainya, sobat traveler bisa menggunakan layanan sewa mobil dengan sopir dan BBM di balitripon.com, karena saya juga mengambil penjelasan dari balitrip.com ini. Menyediakan mereka berbagai jenis mobil terbaru dari New Avanza, Innova, dan Reborn, Hiace untuk 15 orang dan sebagainya. Semoga ini menjadi referensi untuk sobat traveler, dan nantikan vlog terbaru saya tentang ngopi di Kintamani dan tempat yang sangat saya rekomendasikan untuk Anda. Sampai jumpa, sampai ketemu di vlog terbaru saya. Selamat menikmati.